Gue udah bisa kelas 6 SD tuh gue bisa setia budi bawa manual. Tuh, udah bisa gue. Bahaya dong. Iya makanya kan nyobain itu ya. Didampingi atau enggak? Enggak sendiri. Disuruh. Kalau nggak dimarahin. Lu jalan bawa mobil sendiri. Iya, pokoknya gimana caranya lu mau mati di tengah jalan berapa kali balik lagi ke gua. Woi, gimana ini gimana? Pas macet tanjakan ya, malang. Nggak tenisnya sih nggak 1,5 bulan. Tenisnya 2 bulan lebih lah. Nah, mereka ngomongnya nggak on cam di belakang. Nah, abang doang nih yang on cam. Oke. Kejebak ya. One day kita diserang zombie, gue sangat percaya. Satu hari abang percaya kalau kita akan diserang zombie. Percaya. Ini banyak contoh ilmiahnya nih. Nah, lu tahu Menarik nih, menarik. menarik. Nah ini enaknya ngobrolannya tengah malam sih. Tapi menarik. Soalnya gue pernah nonton bokep di rumahnya. Set, ibunya datang. Ibu datang. Apa itu kok nonton film seksi? Film seksi. Gue pengen tahu. Gue bilang gini, lu jadi babu gue seminggu, gue kasih tahu. Bener cuy, jadi gue tiap pagi nyikat apa? Kulit. Yang kambing yang baru datang, yang amis-amis tuh. Oh iya. Iya. Yang untuk emang spesial jadi gesper kan? Iya. Sapi gue sikat-sikatin, kelar jam 12 siang. Jadi babu. Coba buat nyikat-nyikatin, iya. Dikasih ilmunya cuy. Pakai apa? Cotton bud. Ilmu penting. Gue bilang Sangat rahasia. Gue bilang Sangat gak mungkin kepikiran orang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Hilman. Gak ada, bukan. Bukan marga. Bang Hilman. Bukan marga. Mas Hilman. Bukan. Marganya kayaknya dibikin sama bokap gua namanya Hilman belakangnya. Terus turun ke adeknya, ke anak-anaknya udah. Oh, berarti aku tadi kayak manggil nama bapak abang ya? Iya. Maaf ya bang. Udah meninggal udah lama. Kacau sih, Gil. Manusia Allah. bukit ya. Hilman. Tidak pernah ketebak. Kan Gofar pergi jauh. Pergi jauh. Hilman manusia bukit. Iya. Gofar Hilman ya. Manusia bukit pergi jauh. Iya. Aku juga soalnya dulu orang-orang kan dari tebing tinggi namanya. Iya. Pemuda-pemudanya sering disebut hillman. Wih. Karena tebing tinggi. Apa pria-pria dari tebing. Gitu. Ternyata Bene ini hillman juga. Bene Hilman. Benedian Hillman. Tapi kan setahu gue nama-nama bener gak nama-nama dari Sumatera gitu kayak di Amerika orang-orang tuh ngelihat yang pertama kali dia lihat gitu nggak juga ya? Ya, katanya ada beberapa yang kayak gitu. Iya. Oh itu Iya. karo. Karo ya? Misalnya Karo. lahir terus dia lihat anaknya. Singa berarti Iya. misalnya jadi singa karo-karo. Iya. Kursi ada. Kayak misalnya kayak di Amerika kan kayak high mountain gitu. Dia Iya, emang lagi tinggalnya di pegunungan tinggi. Drinkwater. Iya. Ada tuh Drinkwater Pemain bola. Pemain bola Drinkwater. Betul. Ih, banyak tuh yang kayak gitu. Ya, apa LCGC. Segi. LCGC siapa tau pernah lihat Agia habis lahiran lihat Agia. LCGC Sembiring. Abdul Hinu. Abdul Ginus ya? Abdul Ginus siapa? Hindodutro. Lucu-lucu sih nama-nama. Tapi bener ya, bener gitu ya? Iya, bener. Ada yang kayak gitu. Tetanggaku namanya Antalgin Sembiring. Antalgin Sembiring. Antalgin Sembiring. Apa? Antalgin Sembiring. Obat-obat. Obat Antalgin Sembiring. Iya. Antalgin. Kalau rumah Horbo itu apa? Itu Bata Papa. Marga. Marga. Itu artinya bahasa Bata rumah kerbau. Iya, itu marga yang rare tuh. Iya, Marga yang keren. Iya, jarang gue denger. rumah Horbo. Oh, aku baru tahu rumah Horbo tuh marga. Dia Aku kira tuh kayak sebutan ini rumah ada. Horbo gitu, Iya, bukan iya. marga. Kalau nggak salah itu Pak sama kayak kuda diri. Oh. Ada marga kuda diri, lebih rare lagi. Kuda apa? Kuda diri. Wah, rare gitu. Ferrari. Collectible item sih. Collectible item. Rare itu. Kalau di marketplace tuh rare. Rare. Tapi Kalau memang pedagang. sedikit. Kalau pedagang collectible item. Tapi nama aslinya ini ada nggak tahu bener apa kan ya? Raskal. Keren. Raskal dari Apa arti ras? Jadi bokap gue waktu ini kata
tetua-tetua di keluarga gue. Tetua-tetua di Anggaplah om tantenya aja lah ya. Kayak suku apa gitu. Kayak generasi 3 generasi sebelum gitu ya. Kayak suku-suku apa gitu. Jadi katanya pas gue lagi lahir, bokap gue lagi dalam keadaan setengah sadar. Dinamain lah Raskal, ditanya artinya apa? Bajingan. Gitu. Raskal karena bahasa Inggris. Sembarangan banget kasih. Ini betulan apa? Kan Betul, waktu setengah sadar tuh Setengah baru sadar bangun tuh. tidur aja kan. Iya, kayak masih ngigol apa ya? lahir. Raskal ya gitu. Belum ngopi, belum ngopi. Oh, belum ngopi. Oh, tapi tunggu pertanyaannya, kok bisa sih bininya lahiran bapaknya kayak santai aja, baru bangun tidur, aduh bangun anakku lahir nih gitu. Aduh, pakai namain segala lagi. Gak mau istirahat dulu aja. Apa siangan dikit boleh gak? Gue kata lahirnya subuh kan. Oke. Terus Oke. Raskal. Itu Raskal. bertahan sampai gue masih ada itunya cuy, sertifikat keluar dari rumah sakit Budi Jaya. Oh si itunya ya apa akte rumah sakit itu. Iya. Ya. Bukti kelahiran. Kata nyokap gue kalau misalnya pakai C nanti kasihan anaknya dipanggil Raskal soalnya kan Indonesia. Jadi pakai Kak Raskal Hilman. Oh tadinya Raskal. Bahasa Inggris ya? Raskal, bahasa Inggris. Sejenis dengan Pascal gitu-gitu nih salah satu edisi nih nama-namanya. Iya, Kayak cuma Raskal kan bilangnya apa bandit gitu, bajingan gitu. Rare juga nih, rare bro. Tapi ibunya abang dikasih nama itu enggak? Ngerti nggak artinya? Eh, Atau kayak- dikiranya keren? Nggak paham, keren aja. Baru tahu dari kakek gua. Jadi keluarga-keluarga gua tuh pesantren-pesantren gitu lah, pendiri-pendiri. Wih, Iya. Pesantren, bro. Jadi gue dinamainnya kabarnya menurut para tetua-tetua dia. Iya. Om tante aja. di elders ya, di elders Iya, ini di ya. elders. Kita kan respect di elders. Iya, iya. Iya. Jadi menurut para tetua-tetua itu katanya diganti namanya Abdul Gofar Hilman di pesantren. Abdul Gofar. Setelah bapak gue digebukin sama kakeknya, sama kakek gue. Jadi baru tahu keluarga gue, kakek-kakek. Artinya apa sih? Dikasih tahu artinya ini, digebukin dulu baru diganti. Berarti belum sempat bikin akte. Belum, Oke. belum, baru umur 3 tahun. Umur 3 2 atau 3 gitu gue lupa. Padahal harusnya akte itu lahir dibikin Iya, aktenya. Iya, 3 nah, tahun dia. 3 tahun dulu. Nunggu ada Kosong. keributan dulu baru dibikin akte. Apa menurut gue bokap gue nggak yakin ya? Ah, Udah didaftar. feeling. Iya. Udah feeling. Kayak tahun ketiga gue bakal digebukin deh guys. Aku nggak bikin dulu. Aku nggak bikin dulu. Iya. daripada katanya. Di pesantren gantinya itu jadi Pesantren, akte. pesantren. Jadi para keluarga-keluarga tuh punya pesantren lumayan inilah, lumayan Di gede daerah lah. di Jawa Barat. Bogor, Jawa- Bogor, Sukabumi. Kalau gue pesantrennya pesantren culture gitu cuy. Oh. Kok bisa ada pesantren? Wah, lo harus tahu. Lo definisi culture pesantren tau nggak apa? Gimana? Bokap gue tuh pas tua itu spiritual sekali. Oke. Iya, sangat mendekati ke agama. Pas tua ya. Pas tua. Beda dengan waktu pas lu lahir kan? Beda, Oke. beda tuh. Ya. Beda banget. Jauh beda banget, Bang. Jauhnya jauh banget. Oke. Nah, dia mendirikan pondok pengajian khusus ex narkoba dan ex narapidana dan non profit. Oh. Iya, nggak mau dibayar. Jadi tiap pagi dengar-dengar dari tetua-tetua dan tetangga-tetangga. Suka nganterin lupis, murid-murid teh beras yang ada cuma seplastik gitu-gitu. Nasi cuma 1 kantong. Nganterin ke bokap. Iya, Membayar dengan bayar hasil itu. bumi. Hasil bumi, palawija. Palawija. Umbi-umbian, Oh, gitu. ketela pohon. Tidak berbentuk uang ya. Tidak berbentuk uang. Ada momen nggak buka lemari gitu kak? Ubinya banyak juga nih. Wah, gimana sampai semangat tingginya? Oh, tinggi mas. Kayaknya dikasih bukan ubi itu lahan. Segitu. Kalau siangan tuh kapal tongkang ngirim batu bara. Ngirim batu bara. Saya cuma bisa bayar pakai batu bara aja, Pak. Oh, itu awal mulanya. Iya, akhirnya makanya kan gua mendekati ajalnya bokap tuh gue nggak akrab-akrab banget kan. Ya bisa dibilang emang sangat nggak akrab lah. Nah pas mendekati ajal justru gue lagi akrab-akrabnya. Nah pas gue nemenin dia di rumah sakit tuh pas meninggal, gue sepanjang perjalanan Bogor tuh Cikaret itu tuh jadi yang tato-tatoan, pada nangis-nangis. Dia pada apaan sih nangis-nangis? Ternyata tuh emang muridnya bokap. Oh. Iya. Jadi cuman akrab di akhir-akhir, Iya. di yang awal perjalanan dia tuh abang nggak tahu tuh. Maksudnya seberapa circle-nya bapak. Seberapa sekarang? spiritual dia denger-denger aja. Pernah ketemu sesekali cuma ngobrol paling seadanya doang, basa-basi doang. Basa-basi kayak ngopi gitu aja bang. Gini. Macet ya bro tadi.
Macet ya bro, udah bro lagi manggil ya. Bro. Bogor jarang hujan ya, Bro. Padahal julukannya kota hujan. Udah basa-basi salah. Basa-basi salah. Tapi waktu itu bokap bisa bertahan gimana caranya? Maksudnya pondok pesantrennya non-profit. Karena dia tuh udah nggak duniawi banget. Nah, maksudnya Tapi iya dari mana? ya listrik kan harus dibayar. Nah, gua nggak tahu tuh suka ada aja. Oh. Suka ada aja tuh yang tiba-tiba kayak udah listrik misalnya udah gue tackle gitu-gitu lah. Cuma emang kalau dikasih duit nggak pernah mau. Oh, itu berlangsung lama tuh lumayan. Lama banget. Tapi sekarang udah nggak ada, Bang? Udah nggak ada, 2007 dia meninggal. Oh, udah nggak ada yang ngurus lagi. Pondoknya Udah nggak ada. Pengajiannya? Nggak ada, udah nggak ada. Berarti kan ya biasa didikan orang Sumatera. Abis lah, Bang ya. Zaman dulu tuh. Digibal-gibalin, dihajar orang tua. Kok orang Sumatera emang? Enggak sih, Bang Goper aslinya mana sih? Gua Sunda, tapi ada Jakartanya ada lah dari Betawi. kakek gitu ya. Oh. Tapi dari nenek gue kecil tuh tinggal di rumah yang sama di Setiabudi Timur. Oh. Jadi gue jadi kayak penduduk asli Setiabudi gitu. Oh, soto gebrak. Belakangnya apotik. Nah itu tuh katanya tuh rumah pertama di Setiabudi Timur 3 tuh sisanya rawa tuh rumah gua pertama. Oh. Gila rumah gua masih ada bunker. Pas gua kecil, bepasir. Bepasir. Bukan bunker buat pelindung pesawat Jepang. Iya. Hah? Iya, jadi ada Masjid Al-Bainah di Setiabudi. Itu tentara Jepang kata nenek gua tuh biasa apel pagi tuh di situ. Nah, kalau ada ngiung-ngiung sirine tuh ngumpetnya di bawah. Masuk tuh. Iya. Anehnya karena memang rumah didesain memang mungkin seadanya. Jadi memang nggak ada pembuangan air yang proper. Kalau hujan dikit, rumah gua doang yang banjir, kiri kanan kagak. Oh. Nah, akhirnya bunker itu tuh diuruk segala macam, dibikin kayak saluran air. Ada bunker kecil. Bunker ya. Iya. Bunker perlindungan berarti Iya. ya. Padahal harusnya dibiarin tuh. Sampai sekarang. Karena takutnya kalau ada zombie kan, iya. Di mana? Di Setiabudi ada zombie. Ada zombie. Iya. Misal ada zombie kan kita. Kemungkinannya sangat besar itu ya memangnya. Tapi gue percaya lu Ben. One day kita diserang zombie, gue sangat percaya. Satu hari ya Bang percaya kalau kita akan diserang zombie. Percaya. Ini banyak contoh ilmiahnya nih. Nah. Lu tahu nggak? Menarik. Menarik nih. Menarik. Nah ini enaknya ngobrolannya tengah malam sih. Tapi menarik. Tiba-tiba bahas zombie itu menarik. Lu tahu nggak sih ada sebuah parasit yang bisa menggerakkan mayat kelabang? Kelabang belalang ya. Ada bener nggak? Bener ya? Ada parasit yang bisa Menggerakkan Belalang yang mayat udah mati. belalang. Iya, Belalang belalang yang udah mati digerakin. Oh ini secara ilmiah udah terbukti. Iya udah terbukti. Iya. itu bisa Dan jadi. itu lu nonton Last of Us gak? Ya. Di HBO. Itu bener cuy. Jamur-jamur spora-spora itu tuh bener. Bisa menggerakkan makhluk-makhluk yang mati. Berarti ada harapan kalau misalnya jamur itu masuk ke badan kita, parasit Badan dulu. mayat. Mungkin panuan dulu gitu kan. Baru jamurnya tuh berkembang menjadi sebuah Berarti biar parasit. nggak ada zombie kita siap kalpanas. Betul. Sama mandi Oh, semua kali ini lah. promo Kalpana. Biar nggak ada. Oh, bridging Ternyata brand. bridging kalpanak. Ternyata bawa brand. Dan nggak ada kalpanak ya buat ada. Bawa brand ternyata. Oh, bawa brand sendiri ternyata. Tapi gue percaya gue. Waktu kecil kena hajar lah ya sama orang tua ya. Maksudnya kita kan pasti dipukul kalau kecil di tali pinggang. Ya. Melihat bapak yang backgroundnya nggak setengah sadar itu, keras nggak? Bokap tuh lebih ke verbal dia. Oh, verbal. Menundukkan orang tuh dengan cara verbal. Jadi kami tuh dibikin takut karena omongannya tuh lumayan kayak, aduh takut gitu. Oh. Kalau main tangan sih nggak pernah. Kaki paling. Nendang dua kaki gitu. Iya. Tendangan culi gitu. Gopar, balik mager lu. Tendangan cunli banyak kali tuh. Sekali kena tuh. Kalau pakai tangan bapaknya Honda. Iya. Kalau pakai tangan Honda. Ya bonusnya bonus mukulin gentong lagi. Di depan pintu banget tuh Bang, tendangan cunli itu. Berarti kalau bapak main tangan enggak lah ya? Mukul-mukul gitu enggak ya? Enggak, jarang sekali lah. Kalau udah marah banget. Yang paling parah Bang, waktu zaman Pernah nggak inget? Abang ngapain dia sampai efeknya, wah segininya nih gitu. Gua waktu itu belajar mobil manual kelas 5 SD. Terus Cepat memang, terlalu cepat. Corolla. Gue menyadari apakah saya sudah saatnya Pak belajar mobil, tapi dipaksa untuk belajar mobil manual. Iya. Loh ini disuruh. Dipaksa. Manual. Corolla. Punya angkot.
Enggak, Corolla tua gitu deh. Kukira punya angkot kan, Iya. Jadi kalau udah bisa. suruh narik. Dipaksa. Dipaksa. Kenapa katanya dipaksa? Karena ini ilmu ini akan berguna suatu hari. Kata dia. Buat modal hidupmu nanti nih. Agak kebalik ya, biasanya kita yang pengen minta ke orang tua. Gue dipaksa kelas 5 SD. Nah itu diinget banget belajar di Senayan dulu kan. Wah itu gue kopling los dikit, mati dikit. Wah itu langsung dadedor. Jadi kayak Gara-gara itu. Iya. Jadi kayak mati nih. Moralnya parah. Oh goblok nggak bisa lu gini dong gitu. Anak siapa sih lu? Oh tipe pengajarnya yang kejam gitu ya? Kejam. Kalau sebagai guru tuh guru killer lah dia udah pasti. Iya, killer. Tapi nggak main tangan, jarang sekali. Kecuali kalau marah banget. Iya. Jadi lu tuh mobil tuh nggak suka aja pasti disuruh hari ini kita sore latihan mobil, udah malas. Deg-degan. Sama disuruh ngaji dulu. Harus mau belajar mobil, belajar ngaji. Itu harus. Itu satu paket tuh biasanya tuh. Iya. Kan mobil dulu agak sorean, maghribnya ngaji. Ngaji. Kalau nggak biasanya mobil tuh minggu pagi. Gue udah bisa kelas 6 SD tuh gue bisa setia budi bawa manual. Duh, udah bisa gue. Bahaya dong. Iya makanya kan nyobain itu ya. Didampingi atau enggak? Enggak sendiri. Disuruh. Kalau nggak dimarahin. Lu jalan bawa mobil sendiri. Pokoknya gimana caranya lu mau mati di tengah jalan berapa kali balik lagi ke gua. Woi, gimana ini gimana? Pas macet tanjakan nih, nah setengah kopling gitu. Oh tapi dulu nggak serame inilah Jakarta ya? Enggak. Masih oke lah ya Bang jalan-jalan. Enggak, dulu Rame sih enggak, cuman nanjak kan tetep ya. Iya. Nanjak mah tetep ya. Nanjak tetap. Benar. Maksudnya Setiabudi tuh masih nggak sepadat itu. Iya. Masih bisa lewat Dendels gitu sama pasukannya suka lewat-lewat. Terlalu Belanda itu. Terlalu Belanda. Jauh. Terlalu jauh. Itu macam-macam sama kuda gitu. Sama kuda mah. Pada momen itu lu inget Iya. nggak? Pai? Maksudnya kalau mogok atau mogoknya dalam artian bukan mogok karena lu salah lepas kopling, karena emang ada trouble. Kalau sekarang kan tinggal WhatsApp atau telepon. Pada masa itu lu Enggak, gue udah sempet. Jadi tuh gue tuh ada masa 4 jam lah untuk balik ke rumah. Tapi nggak dimarahin. Nggak dimarahin karena biar tahu lu gimana cara ngurus mobil gitu-gitu lah. Oke. Iya. Kenapa gitu Bang? Maksudnya Nggak paham. Agak gua. beda ya. Emang Bisa Bapak kita tuh dilarang-larang. iya segitu sukanya sama mobil apa gimana sih sebenarnya? Dia tuh saat itu emang lagi doyan swap enginean gitu. Masalahnya Di rumah tuh suka swap engine. mobil itu kan barang mewah. Iya. Nggak mau dikasih anak biar takut kenapa-kenapa. Iya, Misalnya betul. takut iya kalau anak Nabrak, nyenggol, iyalah. lecet. Mungkin kalau nggak sayang anak tapi sayang mobil pasti kan. Iya. Tapi ini kenapa? Maksudnya nah kalau lecet kalau apa tuh nggak problem orang tua. Nggak. Sekaya itu Bang. Bukan, jadi bokap gue tuh sempet ada masa Aja itu, jaya. Bang. Ada masa jaya bener. Masa Jaya. Ada sempet. Konteksnya di apa? Masa Jaya. Kelas 6 gue dibeliin Air Jordan 9. Iya, jadi masa jaya tuh. Jadi gue SD pakai Air Jordan 9, kelas 6 Ini nih. SD. Iya, ini Air Jordan 9 nih. Siapa ini? Apa? Gua topinya dong Easy A, LA bro. Iya. Bokap SD. Udah LA. Kerjanya apa sih? Kok bisa Iya Bang. segitunya? Dia itu pegawai negeri, cuma nyambi-nyambi jadi arsitek di luaran. Oh. Iya, dia suka gambar-gambar. PNS-nya apa? Gua nggak tahu apa. Suka nyambi-nyambi. Jadi arsitek yang di hire sama orang luar apa gitu. Oh. By the way, ini waktu ini yang moto ini siapa? Darwis Triadi nggak salah. Rio Motret, Anton Ismail. Andre Ismail. Renda Rais. Bang, dia masih punya ya dokumen kayak gini Punya ya? kamera kok dulu berarti. Ada, jadi sempat ada masa jaya. Nah bokap itu, dia tuh sama keluarga, ya memang, tapi maksudnya nggak pelit lah. Ada cukup gitu. Cuman sama keluarganya, maksudnya kayak ponakan segala macam, tuh dibela-belain tuh. Adenya sendiri dibela-belain tuh. Jadi duit tuh emang buat keluarga dia udah. Kadang-kadang kayak misalnya, Pak mau beli ini, enggak ini buat sekolah sepupu kamu dulu gitu. Ada momen gitu. Ada. Tapi ada sebentar lah masa jaya lah. Sampai 1 SMP lah. Gak lama juga berarti Nggak ya. lama, hitungannya ya. nggak lama. Cuma berapa tahun lah. 1 SMP itu maksudnya karena bokap nggak ada Bang, baru. Enggak, jadi pisah, divorce segala macam, ya udah nyokap jadi single parent. Nah di situ tuh kita dari zero lah. Iya, aman sih. Aman. Makanya dari waktu pas divorce itu mungkin nyokap punya usaha baju thrifting.
Woi, cuy. Nyokap sama Jejo deket? Bukan. Nyokap suka gini, berapa harga outfit lo? Oh, konten kreator. USS juga katanya nyokap. Iya, sempat sama lokal fest lah. Berarti ngambil sebal gitu. Nah, jadi gini, di Senen itu ada grup Batak sama grup Padang. Nah, Oh gitu. Iya. emaknya dia tripping. Oh gitu? Drifting. Sama? Iya, Lu Poncol berarti? Di tebing tinggi Oh, tebing tinggi. di kampung. Nah, kalau di Jakarta di Ngambilnya Poncol. dari Tanjung Balai. Oh, Tanjung Balai. Iya. Kalau nyokap gua grup Padang. Grup Batak tuh di Poncol biasanya. Grup Padang itu di Senen depan atrium tuh Atrium. dulu masih ada emper-emper banyak tuh. Nah. Nah, nyokap di situ. Sama tim-tim Padangnya. Makanya gua belajar lagu Padang. Dengar-dengar dari situ. Iya, nyokap nyewa lapak buat jadi sistemnya dulu nyewa lapak sama misalnya lu gua kasih 1 bal, laku berapa lu store. Nggak bayar dulu. Bayarnya di akhir. Bayar di akhir. Jadi nggak ada model gede di awal lah Iya, ya. dulu Tapi memang orang Padang. enggak, akhirnya menikah lagi sama orang Padang. Oh, biar bisa masuk grup itu. Betul. Betul lewat perkawinan. Lewat perkawinan. Tapi nggak ikut ini dulu bongkar-bongkar bal. Nah, gue pertama ikut dagang di Senen. Terus akhirnya tuh nyokap udah mulai lancar usahanya. Sekarang dia yang megang bal-balan. Jadi di atrium tuh di lantai paling atas jadi bal-balan dulu gudangnya. Secara jenjang karirnya Ada jenjang karir. Naiklah, jadi Iya. nggak dagang lagi, ngurusin Betul. bal-balan aja di sekarang. Bal-balan, jadi penyalur. Jadi dia yang ngecerin ke pedagang di bawah. Jadi HOB dia. Apa tuh? Head of bal-bala. Headnya dia. Berarti mama aku ini yang stuck ya. Nggak naik karirnya. Dari aku SD sampai sekarang masih aja buka Masih. bal-balan. Tapi doanya deh ketika nemu barang yang bermerek gitu. Wih. Iya, sama dulu sukanya rogo-rogo kantong. Iya, kalau ada nemu sih. Wih, duit koinan Jepang nih. Kadang won-won Iya, dari Korea, iya. kadang cincin. Cincin. Seneng banget kalau Bukan Iya. nggak naik, Ben. Kadang ada di perusahaan aja ada orang yang betah jadi sales, nggak mau dinaikin. Nggak mau naik, Emang ya. pengen jadi sales. Cuman dia yang bikin dia naik adalah dulu dia sendirian, nggak ada anggota. Sekarang punya 2 anggota. Udah anak buah. Masih Ben cara Ben? Masih. Oh masih? Wih, Masih respect. aktif. Masih respect. Tapi mengisi hari-hari aja. Iya, bener. Akhirnya nyokap juga sama. Ke Cibinong pindah untuk mengisi masa tuanya tuh dia juga melakukan hal yang sama. Cuma sekarang udah capek, akhirnya diberhentiin. Bukan untuk yang gila-gilaan banget Iya, nyari duit, karena iya. buat yang biar ada kegiatan Iya. aja gitu. Makanya jaket-jaket ibunya Benny tuh Carhartt gitu-gitu. Iya. W Detroit. Taps. Iya. Ucla, UCLA. Itu selalu ada tuh. Michigan. Michigan. Kemarin waktu aku yang Jaket. tahun baru pulang itu, ambil ada Under Armour. Under Armour. Under Armour. Oh masih Ben? Masih. Sampai sekarang. Wih, Sampai itu sekarang. di rumah? Enggak, di Kios? Di pasar, di kios. Oh, emang kiri kanan juga bal-balan? Bal-balan. Oh, emang pusat thrifting. Pusat thrifting. Oh. Di sana tuh jadi tempat thrifting di Medan itu bener-bener yang besar luas Iya, gitu. satu area, Bang. Oh, iya. Satu area. Ibu sampai kapan jualan pada akhirnya? Bang, Lumayan lama sih. lumayan lama. Lumayan lama. Gue lulus SMA juga masih Jualan? masih jualan. Cuma sekarang sudah enggak. Berarti ilmu yang dulu tuh lah yang kau pakai sekarang ini. Iya, dagang tuh dari nyokap gua kalau dagang, ilmu dagang. Dagang tuh ya. Dari nyokap gua. Otomotif dari bapak. Sedikitnya. Iya kan Iya, dia. sedikitnya. Umur kelas 5 SD suruh nyetir tuh. Tapi pernah dipaksa masuk jadi PNS. Iya. Tapi kok bisa itu? Jadi 2003 itu gua tuh udah mulai masuk-masuk ke paman gua tuh punya PT gitu kan. Orang kaya memang dia. Enggak, PT-PT kecil yang kantornya juga nggak tahu di mana. Oh kayak Iya. kayak kita inilah ya. Enggak, itu gue dari 2001 sampai 2003, gue tuh kan dagang kaki lima dulu. Oke, yang Habis itu karena emang duitnya nggak seru katanya, udah dipaksa masuk ikut sama paman. di situ. Ya awal-awal tuh bawa berkas PT itu ke departemen-departemen untuk minta kerjaan. Oh. Iya. Terus lama-lama terbiasa lah. Oh, untuk ini, untuk tender-tender gitu ya. Iya, tender bilangnya. Aduh kan syaratnya harus PT Iya, buat iya. pas PT atau ikon. CV lah. Iya. Atau CV lah. Berarti kok
apa ya, layer hidupmu tuh banyak kali ya. Tapi Iya kalau ya, tapi tunggu, dipikir-pikir ya. secara pendidikan, kok sampai tamat selesai kuliah, Bang? Enggak kuliah. Hah? Enggak kuliah, SMA doang. SMA aja? SMA lulusan 2001. Udah langsung dagang tuh. Dagang apa pertama? Gue bikin record label. Dari tamat SMA rekor Kok pede kali gitu kok maksudnya? Maksudnya enggak iya, maksudnya kayak enggak, tapi kan Maksudnya anak tamat SMA loh ini, Iya. kepikiran dari mana? kita nggak Apakah punya kawan? Namanya atau tetangga? New Heaven Records. New Heaven Records. Itu ada 3 rilisan kaset. Satu band Singapura. Dulu kami bilangnya post hardcore, tapi semakin kesini namanya emo. Jadi kalau emo, ini. iya. Nah, namanya Jayalai dulu. Band. Kita rilis ulang. Iya, kita rilis ulang di sini dalam bentuk kaset. Terus Itu resmi. resmi, kontek-kontek kan, email-emailan. Gimana anak SMA? Maksud tamat SMA bisa kepikiran? Karena kan berkecimpung di musik ngeband-ngebandan di SMA. oke. Terus suka pertama awal internet tuh ingat banget 99 tuh masih mahal banget per jamnya dan lama banget. Itu suka email-email ke band-band luar. Iya, kami dari ini, skena kami tuh gini gitu kan. Kadang-kadang barternya misalnya 2 CD mereka, barter sama 5 kaset kita. Oh gitu. Iya, gitu. Pakai pos dulu. Suka email-emailan. Dibalas sama mereka. Dibahas sama mereka, udah dirilisin di sini dalam bentuk kaset. Rilisan pertama, rilisan kedua tuh Demo Crazy, band hardcore gua. Yang ketiga tuh ada 3-way split, jadi 3 band jadi 1 kaset. Gua ingetnya tuh, nah ini foto ini. Ini apa nih? Ini mau Wancoy, band gua, Pang Yang Pang. enggak. Wanco yang jeans kan, yang denim kan? Wancoy yang kiri, paling kiri. Ini mantul Diki. Ya Allah. Nah itu tuh, pas rilisan ketiga udah kelar. Ngepang deh. Bro. Bang parah dia, Bro. Enggak, tapi dari Bang. Tapi menghasilkan nggak? Iya. Enggak. Enggak, karena gini cuy. Kita kan jadi rekod, terus kan nyebarin kan. Iya. Nyebarin sendiri. Gue sampai ke Malang, bawa kontainer-kontainer, terus nyebarin ke distro-distro kecil. Dulu kan telepon masih mahal gitu-gitu. Jadi kita datang-datangin lapak-lapak. Masukin kasetnya. Iya, ada gig-gig kita ngelapak gitu. Berarti dulu tuh moodnya karena suka ya, bukan karena kayak ini menghasilkan duit. Enggak, suka, ya? karena Karena suka ya? suka banget. Berapa tahun tuh, Bang? Sampai 2003. Terus jualan gesper juga, mulai jadi pengrajin gesper. Pengrajin gesper, dia pengrajin. Wah, Pengrajin gesper tuh berarti buat gesper. buat gesper dari kulit lembaran apa jadi? Hah? Wah, gua nih ya ada di Karbela deket Pasar Mencos Setiabudi. Aneh-aneh kali Itu ada kegiatannya. tukang kulit, Cina, engko-engko. Gue iseng nanya, kan karena suka beli apa tuh getah karet yang untuk kulit ke kulit, karetnya. Iya, yang lainnya tuh, iya. Namanya apa sih gue lupa deh tuh. Nah, kok si engko-engko ini kok tim-timnya tuh kalau misalnya gesper nih, samping-samping gesper ini nih, catnya bulet-bulet banget, rapi gitu. Caranya gimana? Gue pengen tahu. Engko-engko bilang gini, lu jadi babu gue seminggu, gue kasih tahu. Bener cuy, jadi gue tiap pagi nyikat-nyikat apa ya? Kulit. Yang kambing yang baru datang, yang kulit. amis-amis tuh. Oh iya. Iya. Yang untuk emang spesial untuk jadi gesper kan? Iya. Suapi, gue sikat-sikatin, kelar jam 12 siang. Jadi babu. Coba buat nyikat-nyikatin, iya. Dikasih ilmunya cuy. Pakai apa? Cotton bud. Ilmu penting. Gue bilang, Sangat keras. gue bilang, Sangat nggak mungkin kepikiran orang. Padahal kalau dikasih tahu 5 detik juga kelar ya. 5 detik juga cotton kelar. bud cuma gini bilang, set. Ya Allah, gue bilang. Dikatin kulit lembu dulu dia. Cotton bud. Minggu. Pinter juga tuh kakek ya. Iya. Tapi rata-rata kayak, aku pernah ketinggalan kunci mobil di dalam. Terus orangnya di telepon ada yang bisa aja saya ngebuka lah kuncinya. Terus buka, set pas kulihat, gitu doang. Berapa Pak? 400.000. Mahal banget. Yang mahal mah ilmunya katanya. Itu benar. Ternyata diapain? Hah? Diapain? Nanti ditiru, kan sayang nih. Iya. Tapi itu jawaban yang sama katanya ya kan ilmunya. Iya. Kalau mau cotton bud mau apa kan ilmunya, lu nggak tahu kan sebelumnya kan. Sebelumnya gue sampai menemukan cotton bud ini apa yang udah gue lakuin? Terus gue cuma pakai kaos kecil, nggak bisa. Nggak Pakai bisa. apa? Pakai apa? Penghapus, nggak bisa cotton bud. Nah itu yang akhirnya bikin kayaknya udah dapat ilmunya nih. Iya, ngelem-ngelem tapi diajarin juga. Cara motongnya juga Bang, diajarin. kau tuh kayak ini Bang, kayak boboho kok Bang. Apa? Jadi ke kuil dulu belajar apa semua gitu. Jadi gitu. Kayak boboho kok di Iya. kuil. Kamu harus apa? Ya lari bawa ember, jalan gitu. Iya. Awalnya nggak sadar, habis itu ada yang nyerang, wih
Ternyata bisa ya. Kuilnya di Karbela tapi. Masalahnya kuilnya ini random tempatnya. Asli. Dekat Random. pasar atau di Karbela. Akhirnya gue bikin gesper spike yang besi-besi yang kayak pang-pang Ya, tuh. ya, Dari situ gue jualan di situ tuh. Itu laku lumayan. Laku lumayan, tuh lumayan. Oh, itu lumayan. Tuh lumayan Sense banget. bisnisnya udah ada dari dulu ya. Nah, dari pengrajin gesper, gue juga pengrajin gimbal rambut. Oh lu bisa ngegimbalin orang? Bisa. Jadi tuh dulu ya 2000 Itu dia kakek mana gimbal? dari temen gua. Minta jalan. Dari temen gua, temen SMA gua. Lulus SMA 2002, dia gimbal gue minta ajarin. Akhirnya kok seru ya. Nah dulu pengrajin gimbal tuh di Jakarta cuma 3, salah satunya gua. Jadi ada 3 nama. Kalau ada orang-orang mau gimbal ke Jakarta nyarinya 3 nama. 3 nama ini. Hanya 3 namanya. Salah satunya gua. Termasuklah si Hilman Salah satu ini. gua pengrajin gimbal. Hilman Gimbal ini termasuk. Hilman gimbal. HG. Filman gimbal. Gimana mempelajarinya? Dari mana? Dari teman SMA. Susah bang. Gampang. Jadi gue tuh pertama kan pasti nyambung kan kalau Ya. buat panjang. Gue harus punya langganan salon yang memang orang-orang panjang dipotong. Oh yang dari gondrong ke pendek Iya, ya. ke pendek. Nah lama-lama kok ribet. Jadi ada 2 harga, rambut sintetis sama rambut asli. Oh. Cuma sintetis kalau misalnya di wax tuh jelek. Jadi abis dirajut pakai sulaman, itu sampai bulat-bulat, kita tuh pakai wax surfing. Wax Yang buat papan ya, surfing itu. wax. Dulu beli di Point Break dulu. Oh point break. Iya. Itu dipakai Betul nyatat nih kayaknya. Oke. Oke, Point Break satu. Iya. Checklist Point Break. Wax surfing satu. Karena dia pensiun, mau itu rencana. Jadi ada 3 orang di Binjai bisa ngegimbal, salah satu Gimbal. Jaga gimbal. Nah, terakhir tuh lilin wax ini tuh dipanasin terus dialur-balur sama si apa gimbalnya itu, ditutup aluminium foil dibakar. Gunanya biar Ngeresep dan padat. dan dia bulat-bulat padat Bulat gitu ya. dan mengkilap. Oh. Jadi nggak ada rambut-rambut keluar-keluar gitu. Makanya gimbal-gimbal yang itu cakep-cakep semua ya pada Iya, pada- pakai itu. Oh. Tapi ngerjain tuh bisa 2 hari. 2 hari. 2 Ada hari. momen orang tidur masih setengah gimbal dong. Ada, cuma 2 biji, 3 biji di pala juga ada. Gue dipanggil mak gue lagi, dia cuma 3 biji deh. Enggak, bentar dulu. Kalau susahnya mainan rambut ini adalah kan praktek harus di kepala orang. Iya. Nah pada masa itu lu dapat siapa Teman-teman. kelinci percobaan? Teman-teman, atau wig. Oh. Pakai wig. Iya, pakai wig. Cuma buat ngelatih ngerajutnya doang. Oh. Bang itu gede bang, orang bayar gimbal bang. Saat itu satu pala yang nggak panjang-panjang 500.000. Oh, Ada tuh. lumayan ya. 500.000 tuh 2002 berapa itu? Gak tau deh. Lumayan tuh. 500.000 juga tetap. 2002 ya. 2002 Lumayan lah. Tapi kan rokok masih 8.000. Iya sih ya. Iya, setara ya 3 jutaan gitu. Modal berapa tuh modal? Modal paling 200 lah. Sisanya capeknya skill Iya, aja. iya. Tenaga Soalnya tuh. rambut asli mahal tuh dulu. Rambut aslinya mahal. Oh. Kira rambut LC tadi. Rambut LC dipotong-potong gitu. Iya, kan kita nggak tahu ada Masuk LC. ke karaoke, Mbak, kok pendek semua rambutnya? Ada kemarin, ada si Hilman Gimbal pada dimintain. Dibayarin. Iya, siapa ya sama Hilman Gimbal? Kayak ini, kayak lu datang bawa topi. Riz, tapi lucu, gue bayarin dah. Iya. Rambut lu bagus nih. untuk Panjang, gimbal. gue bayarin dah. Panjang. Kubayari ya. Bang, tapi itu panjang bang. Maksudnya itu kan pasti banyak kan peminatnya dan segmented pasti kan. Segmen tapi Itu kan nggak mungkin ada toko gimbal, Gopar kan nggak mungkin kan. Pasti mulut ke mulut Wah, kan. ke mulut. Ada bang kayak anjing nih sehari udah seminggu ini udah 7 palan. Capek nih. Gue sampai gimbalin anaknya Ahmad Albar. Dulu masih Fahri tuh, dia lupa Pak, mungkin. Yang rumahnya masih di Kemang tuh gue ke rumahnya tuh. Ada studio band dalam, ketemu sama ibunya mereka gitu. Oh, gimbalin tuh. Gimbalin. Gimbal panggilan berarti ya. Gimbal panggilan GP. Gimbal panggilan. Oh besar P. Keluarganya Ahmad Albar tuh sekeluarga, ibu-ibunya juga. Enggak, bukan anaknya doang. Anaknya doang. Anaknya doang. Tai doang. Gimbal. Udahan karena apa? Karena kerja kan tadi. Oh, Iya. bayi semua yang Iya. kerja di PT Paman itu. Iya, karena harus dapat, wah kayak gue harus dapat penghasilan tetap per bulan nih dulu. Tapi habitnya masih ya. Jadi sambil nyablon kopsuran masih begini tangannya ya. Masih. Masih nganyam gini-gini. rambut, Masih gini-gini, masih gini-gini. Masalah memorinya masih gini. Dulu gue gajian 500.000 per bulan. 400.000 lah sebulan. 400 sebulan. 400 bulan. Di kantor itu. Iya. Itu aman tuh bang. Apa? Untuk hidup sebulan. Aman, bisa ngasih jajan adek gue 20.000 seminggu,
Tapi hitungannya drop dong dari yang gimbal lumayan banyak. Tapi kan dulu sekalinya gede-gede. Tapi nggak kadang pasti. sepi, kadang Nggak pasti. Iya, karena kan emang musim gimbal. Nggak pasti. Kan nggak semua orang mau gimbal juga. Iya. Apalagi aku datang tiba-tiba, Bang, gimbal lah rambutku. Kan ini bikin ribut nih kalau kayak gini Ditanam. Ditanam. Di Turki. Di Turki kan rambut. Tapi tadi gimbal aja. Habis ditanam di gimbal. Tapi Bang, maksudnya sorry, Bang berapa bersaudara Bang berarti Bang? 4. Oh, Iya. Kandung 3, 1 tiri, tapi udah anggap ade banget. ya hitungannya, berarti hitungannya pada masa itu Abang lumayan ngebantuin adik-adik. Iya, lah ya? iya, iya. Anak pertama. Anak kedua? Anak kedua. Oh. Ya, dia 400.000 bagi KD, Iya, apa, bagi gitu 20.000 gua jajan sekolah 20.000 seminggu. Oh, berarti kalian secara total 6 orang lah ya berarti ya? Ya. 6 orang. Lumayan juga tuh, satu tuh cadangan tuh kalau main futsal. Iya betul. Kalau capek. Iya, betul. Kalau main futsal satu cadangan tuh. Kalau capek. Kalau capek. Tapi Bang, ini kan kalau aku ngelihat seorang Gofar tuh kadang-kadang bukan melihat dia sebagai siapa, bahkan malah aku sekarang ngelihat Gofar tuh bisa memaksimalkan potensi gitu. Apa-apa bisa jadi bisnis gitu sama Gofar. Gagal juga sih, banyak yang gagal juga. Tapi juga nggak tahu berhasil apa nggak. Yang penting asik aja lah. Nih ya, dari zaman kami mulai tahu bahwa monetize YouTube, vlog-vlogan tuh yang cocok ya sama kita. Yeah. Kan masing-masing tuh tontonan Yeah. kan. Nah, Gofar nih dapat duit gitu. Terus dari monetize YouTube-nya dia bangun brand baju, sekut. Terus bangun apa. Itu sense itu apa Bang? Karena butuh duit kah? Iseng. Gimana cara melihat potensi, oh ini bisa nih jadi ini. Gimana Bang? Kalau dari sosmed, itu dapat uang sosmed pertama tuh 2010. Twitter. Oh. Jadi adminnya KitKat, brand coklat. Iya. Oh, jadi admin. Oh, jadi lu yang nge-replyin. Iya, jadi bikin sub brandnya lagi, namanya Bro Soleh dulu. Terus gue jadi adminnya. Kok bisa dapat Ngisi-ngisi. kerjaan itu? Dari agensi namanya Redcom. Redcom tuh pertama-tama Twitter tuh lumayan ngasih banyak tuh. Oh. Dia pertama kali dapat duit tuh dari sosmed tuh di Twitter 2010. 2010 tuh sebenarnya udah ada duit yang Ada duit di sosmed. berputar di sosial media. Iya. Terus nyoba-nyoba, terus dari akun pribadi gue juga iklan-iklanin si brand ini gitu. Karena KitKat tuh dulu lumayan tuh. Lumayan lucu-lucu balasin komennya semua segala macam. KitKat tuh. Sekarang tuh sejenis admin Gerindra berarti ya? Yes. Iya, mungkin kita nggak tahu di belakangnya itu ya. Mungkin seleb Bisa jadi. yang lucu. Bisa jadi. Dihubungi. Iya. Kau mau nggak jadi admin Gerindra gitu kali ya? Iya. Pokoknya gimana caranya reply itu jadi engagement lah gitu. Ntar kita tanya Zari Hendrik aja. Ya. Tapi nggak mungkin dia. Dia nggak selucu itu. Kalau disuruh bikin yang puitis mungkin Iya, dia. kalau kata-kata indah dia bisa. Tapi karena happy aja ya, Gel. Oh gitu. Iya, maksudnya menemukan ya ini jadi bisa monetize, bisa duit tuh gimana? Kagak mikir juga. Nggak mikir, happy sense aja aja, emang. yang penting Berarti happy. semua itu tidak sengaja membesar. Nggak sengaja. Kan awalnya ya udah buat seru-seruan gua doang nih, atau Iya. ini kecil aja, ternyata bisa digedein gitu. Iya, karena happy aja sih, harus happy dulu. Karena kalau happy kan effortless ya. Itu dulu Bang berarti. Iya, kayak misalnya besok syuting lagi, ngonten lagi, itu kan kayak Nggak ngitung. nggak jadi effort. Iya. Iya, besok ini lagi gitu kan. Tapi pas hidupmu yang main-main film, ada di layar kaca itu. Wah, gue tuh salut ya sama lu pada. Gue tuh kagak bisa lagi. Tapi banyak tau beberapa kan filmmu berapa? Banyak. Me versus World. Iya, masih Rio. Mario. Terus apa lagi gitu. Ada Ada yang di layar kaca tuh ada sama Deva Mahendra tuh. iya. Tapi terus- nggak enjoy ya menjalaninya. Iya, gue tuh bukan tipikal yang ini ya, yang demen gitu-gituan, Ben. Kayak apa, meng-create dari nol, dari proses reading sampai jadi itu. Kalau bikin mungkin demen. Kalau bikin demen, cuma kalau jadi pelakunya kayaknya Enggak ya? iya. Nggak suka aturan-aturan itu tuh kok ya. Maksudnya terlalu ya bangun harus pagi, harus ini Sama karena nggak suka kali biasa diarahkan gitu kan. Kalau itu nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa. lebih ke sistemnya mungkin karena mungkin beda ya. Sekarang banyak yang udah bagus-bagus ya. Dulu kan sampai pagi gitu. tipikal Astradaya kan yang penting jam 8 dikumpulin semua nih teman. Mau syuting jam 12 kek. Oke. Iya, terserah lu dah. Iya. Yang penting gua aman dulu nih sebagai PH gitu kan. Tahun-tahun udah pada ngumpul, wah aman gitu. Nah sekarang mungkin scheduling udah bagus kali ya. Iya, sesuai. Iya. Kalau memang syuting kau jam 1 ya jam 11 kau datang. Iya. Udah kayak gitu sekarang. Oh udah gitu ya? Iya. Dulu jam 8
jam 2 semalam baru di tag gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya ada artis gede, gue dulu dah. Iya, di duluan nih. Iya. Ngalamin juga sih aku. Di sinetron. Iya. Tapi kan mau nggak mau. Betul. Iya, kayaknya gue nggak di sini kayak ini gitu. Tapi kan beres itu tuh kayak ada pasti tawaran-tawaran mah ada terus. Ada. Tapi memang koknya nggak mau udah mundur dah gitu. Enggak, kayaknya gue bukan di situ. Oh, udah gitu aja tuh. Iya. Iya. Energinya lagi beda. Lihat aku. Soalnya kalau dulu kan iyain semua tuh. Iya. Kalau sekarang kayaknya takutnya Nggak maksimal ya. nggak maksimal, kasihan nggak enak lah, bukan kasihan, nggak enak sama yang ngasih kerjaan. Ntar Sampai sekarang masih ada nggak yang terpaksa diambil? 1 atau 2 gitu ada? ada. MC. Gue tuh udah mulai mengurangi MC. Sekarang Kenapa? udah mulai mengurangi. Kan biasanya memang kayak gitu bang, siaran Betul. lah, Iya, apa. Iya, betul. Cuma gue lagi mengurangi kalau misalnya kayak di YouTube, podcast atau talk show masih gue ambil. Kalau nge-MC tuh gue lagi mengurangi itu. Kalau gue ambil, kalau nggak gue demen banget, kalau nggak duitnya gede. Oh. Iya. Kenapa? Ada apa dengan MC? Energi gue kayaknya udah nggak Sebesar yang itu. se-hype itu tuh. Nggak bisa crowd control sedulunya tuh ya. Sesekali lah gue ambil. Dulu kan sering tiap minggu gitu. 3, 5. Loh, Iya dong. sampai Gopar MC Hilman namanya. Iya. Tengah-tengahnya. Abis Gofar Gimbal Hilman kan Gofar MC Hilman. ganti. Banyak dia Raskal semua diganti-ganti Aduh, dia. event-event gede pasti. Iya. Betul. Bio Instagramnya kan MC profesional. Apa itu Coki Sitohang? Dia Instagramnya gitu. Bio Twitternya akulah si MC. Tapi jujur bang, aku kalau kayak aku dari daerah gitu ya, Ya. namamu tuh terlalu besar di daerah. Betul, bahaya bang. Bang, kau tuh jadi trendsetter. kiblat kau tuh bang di daerah tuh. Yang paling mengejutkan inilah dia kan orang Betawi lah ya, Sunda tadi. Betawi, ya. Nggak ada kejawa-jawaannya kan. Iya. Tapi kan dulu meramekan Apa? meramekan Didi Kempot. Didi Kempot. Serame-rame itu padahal dia bukan orang Jawa gitu. Betul. Nah, nggak tahu pun dia tahu apa lagunya apa enggak. Cuma 2 lah. Itu tahu refnya. Tapi bener kan Toki bang, kau tuh apa ya? Pomet. iya. Kita nggak usah cerita tuh pomet lah. Ini Kempot kayak gimana ceritanya tuh? Kenapa Gimana? kepikiran? Digempot. Jadi ada satu fenomena di Twitter, gue lihat banget ada satu foto Didi Kempot, anak Solo yang ngupload, itu tuh depan tuh ada 10 orang. Terus dandanannya keren-keren. 10 orang, sambil gini-gini. Ih seru juga nih. Si Ini anak kayak- Solonya siapa? Barcelona Brian. Bukan. Nah, Bukan. akhirnya gue ngontek si Brian. Gue Bona, pengen Bona. kenal nama Didi Kempot dong, sama si Bona. Dikenalin sama manajemennya segala macam. Gue mau pengen bikin acara nih, ngobam off air Di Jakarta. di Solo. Solo dong. Gue itu modal, gue 3 orang tuh bawa kameramen sama soundman. Yang datang pertama. Iya, Karena ada 2 kali datang ke sono. yang pertama datang. Datang tuh langsung bikin, Riz. Langsung aja Iya. tuh. Semuanya dari Twitter. Ada yang punya angkringan, tempat gak buat dibikin ini angkringan namanya Gluklopo, yang namanya ownernya si Ega. Ini pakai ini aja nih, terus gue bilang boleh nggak 15% dari penjualan malam itu buat Pak Didi gitu. Pas Pak Didi menolak, janganlah kita seneng-seneng aja. Gitu. Terus nyari band, pakai duit gue tuh bayar berapa juta, 5 juta bandnya. Apa tuh itu kan gitu kan sendiri-sendiri semua jalannya. Apa seneng aja bang? Karena gue ngelihat Pak Didi, Rama Ipama itu kan culture banget ya. Iya. Lu mau di luaran denger lagu metal atau yang keren apapun, sampai rumah lagu sedih, nyetelnya pada Didi Kempot, Campur Sari, gitu. Tidak beta pilihan Rama Ipama. dengan pakaiannya yang sangat nyentrik. Indonesia banget lah itu ya. Iya. Jadi Berasal dari situ berarti. dari situ kayaknya seru nih, nggak ngarepin apa-apa. Nggak ada tuh ngarepin. Nah, Kiki Ucup telepon, lu mau ke Solo ya? Didi Kempot, gue ikut ya? Ikut. Nah dari situ Kiki tuh pas bilang fix synchronize nih. Gitu. Ituin sama dia tuh. Iya, pas lagi di acara offer gue. Jadi memang timingnya tepat banget dari gua. Selang berapa lama tuh synchronize. Jadi seolah-olah ini kayak Revival. Iya. Revival. Jadi sebenarnya bukan kayak ada perenungan memikirkan apa strateginya enggak ya? enggak. Kayak jalan Jalan aja. aja, iseng aja. Emang udah jalani sih. Memang udah jalan. Emang udah jalani. Kacau nih.
Jalannya tapi Pak Didi mah gokil sih tuh. Iya sih. Terakhir tuh minimal tuh 35 panggung sebulan. Minimal. Makanya setelah jadi banyak banget kan. Iya, Padahal satu bulan tuh cuma 30 hari. Asli. Berarti dia ada yang sehari 2 dong. Gue diceritain sama timnya ya. Itu dibela-belain loh, dikirimin helikopter buat jemput. Antara satu stage ke satu stage. Berarti yang ngasih helikopter yang stage kedua dong. Iya. Yang satu enggak. Sorry. Enggak. Urusan lu bro. Urusan lu. Soalnya tiba-tiba kan maksudnya ya nama beliau di Jawa ya besar, tapi tiba-tiba menasional. Iya. Sebenarnya emang udah legend. Iya sih. Betul ya, udah legend. Cuman kan diperdengarkan sama anak-anak yang Mungkin ya lebih ke Iya. ke anak mudanya lah. Iya. kan butuh gitu kan, butuh market yang tepat kan, Ya. maksudnya butuh orang lah, kayak misalnya di stand up kan dulu kan Madu Komedi Tunggal udah ada kan, tapi ketika muncul di Radit di Twitternya rame, jadinya orang jadi keep up ke Radit kan, Betul. gitu-gitu kan, Betul. jadi ini kayak ketemu aja gitu bang. Ya numbuhin industri. Iya. Kalau Sampai anak sekarang muda kan industri musik daerah itu udah naik. udah asli, iya. Udah kuat. asli. Anak muda Jawa sebenarnya emang udah dengerin, cuma Iya. yang mungkin tepatnya yang anak muda nasional ya. Iya. Iya. Jadi iya. kan sekarang kayak campur sari itu bisa dinikmatin semua sekarang. Betul, Udah betul. bukan ini bukan cuman musik Jawa. Ya banyak yang Sumatera tahu lagunya yang Sewekuto, Iya. gitu, suka teki. Munculnya di gitu lagi di event-event kayak Synchronize, Event-event culture anak muda. Iya. Iya, synchronize. Secara line up kan harusnya bertolak belakang nih ya. Betul. Secara line up dengan Betul. event. Betul. Ya itu juga yang mungkin jadinya akhirnya kayak Trio Ambisi muncul juga di Pesta Pora. Iya, iya benar. Iya, Benar, kan? benar, Jadi benar. saling itu. Yang manggung di Dark Down. Iya. Nah di situ pas synchronize tuh mulai tuh terkenal. Yang joget-joget cewek cakep, Cynthia Mariska. Iya. Iya dari situ. Iya. Dari situ. Vespa. Iya, betul. Gila ya. Tapi seru sih. Emang nggak ngarepin apa-apa, cuma iseng-iseng doang. Itu pada Didi Kempot. Kalau Pomade kenapa? Ini Kan dulu Pomet zaman-zaman Pometnya zaman Pometan, itu kan dia Pometan. yang bawa. dia yang bawa. Terus tiba-tiba di Medan semua orang rambutnya klimis. Semua. Tapi kok kesel? Apa? Kok kesel? Karena aku beli pomade yang kerasnya nauzubillah itu. Iya. Ingat nggak ada Terus nggak bisa hilang. yang sampai berminyak, sampai bangun tidur tuh masih begini. Masih ada, Oh, masih iya. ada. Itu kan karena dia sebenarnya. Itu mewah kali, pomade tuh barang mewah. Dulu kan Brel Cream lah, maksudnya kayak umum lah, kita minta minyak rambut lah, ya Breeze, ya Brel Cream, ya Gatsby WG, itu tahu tuh. Tiba-tiba Breeze. Tiba-tiba Yang saset lagi Breeze. tiba-tiba masuk pomade yang kemasannya oke, kaleng, ada apa. Kalau keramas 3 kali sampo. Betul. Parah. Bersihkan lagi. Minyaknya masih ada nih bro. Semua orang rambutnya klimis. Ada anak stand up Indo Medan kiblatnya kau. Anja namanya. Itu Gopar. betul-betul kau kali bang. Aku pertama gini, siapanya Gopar nih gue pikir. Pas ku tengok, Emang keren. memang keren. Sumpah bang, aku pertama kali, Tom ingat nggak bang? Kita pertama kali jumpa di mana? Pesta Pora. Iya, gue Di Bali High. Bali ya? Di Bali. Enggak, Singaraja. Singaraja. Singaraja, di Singaraja. Kayak gitu aku. Dipanggil Gopar aku. Bangga kan idola. Aku cerita-ceritain sama biniku. Kalau tuh di Medan ada poster muter. Samping Bobi Nasution ada. Kalau itu wakil gubernur, Jawa bukan? Bukan Wagub. Bukan sana Wagub. Bukan sana gua. Enggak gitu dong. Konsepnya enggak gitu. Oh iya, Bapak. Di daerah tuh namamu besar sekali. Iya, Bang. Pak. Kayak Ngeri. gila gitu, ngeri. Kuala Namu kan tutup kok datang. Oh dia kalau di Bali itu selevel nyepi ya? Nutup bandara. Kalau Tenang. dia datang, dia nggak jadi datang. Ditutup. Pesawatnya putar balik. Cuma untuk Gopar doang. Tapi kau ke acara di Medan sering bang? Sering datang ke Medan? Lumayan Sering ya bang? lumayan. Iya. Mungkin 6 kali lah. Ke Medan? Nggak terlalu sering, 6 kali lah. MC apa? MC. Ada nge-MC. Inget gue nge-MC paling memorable tuh di Medan tuh. MC apa? Pusing. Siapa? Wah, ini paling Jadi gue nge-MC. Ya enggak? Acara rokok. Oke. Band besar telat datang, lebih tepatnya bukan telat datang.
Tapi masih pengen leha-leha di hotel. Oke. Alhasil Standar lah, ya Iya. kan? Alhasil, gue harus handle itu panggung Iya. MC selama 1,5 jam. Gila. Sendiri? Terus tuh. Berdua. Oh berdua. Akhirnya berdua. Akhirnya berdua. Awalnya sendiri. Itu lawakan gue ulang 3 kali ada. Sampai Dan gue headliner ini bandnya nih band rock Nasional. Bukan metal. pop. Oh pop. Jadi yang datang juga pop juga lah ya. Tapi orang-orang Medan gini, wah, mana beda, wah. Sabar bro, gue lagi kerja juga di sini. Itu kan yang terjadi makin narik penonton ini orang. Apa? Ini kan karena viral dulu. Viral. Aku pernah narik penonton ke atas panggung. Karena Gara-gara dia stand aku up. stand up. Hah? Setelah aku stand up, ini ada band besar Indonesia nampil. Aku begitu naik, botak turun jauh katanya. Kami nggak mau nonton kau stand up, kami mau nonton band. Kata, kayak mana aku coba? Padahal dia Oh, itu gara-gara itu. Iya, viral. Kau tahan 1,5 jam. Lu di mana tempatnya? Di Lapangan Medan. Benteng. Oh, Jakarta? Medan. Oh, di Medan? Di kota Lu sendiri. orang Medan juga, jadi enak. Laki-laki Enggak dari- juga dia narik penonton. Dimaki-maki aku. 5 menit Itu aja tuh, aku itu nggak dia. tahan. Itu dia tuh, masuk tribun. 5 menit. Iya, gua tahu. Nggak tahan aku. Ku tarik penontonnya ke atas panggung. Wih, captionnya kasar sekali. Komika Oki Rengga tarik penonton ke atas panggung. Yang di highlight kan ini nih ketika aku nariknya. Yang tidak di highlight ketika aku dimaki-maki kan. Iya. Memang Power Ranger di tengah kerumunan orang rame sendiri dia. Lone Ranger. Kita kata Jet Li lo tuh. Jet Li itu musuh banyak banget. nggak peduli aku mati kok sana. Ada tentara di situ. Naik kan dia Pak, aku bilang. Tentaranya bingung. Naik kan enggak? Aku bilang diangkat sama tentara dia. Kalau ini penontonnya nggak terima dia stand up. Iya. Maksudnya udah lalu nggak usah lah. Kita pengen langsung band aja. Maki-maki. Oke juga kan ya bentar gue juga kerja. Aku juga kerja itu. Disamain bener-bener. Kami cepat lah mana? Ih sabar kerja ini ku bilang. Nggak mau katanya. Ih matilah aku. Tapi ini, ku pikir. ketika kayak gitu ada rasa keselnya. Terus Kesel gimana mau mulai? banget. Kesel banget. Jadi, tapi gue duduk. Pertama gue kalem segala macam. Udah sejam gitu kan. Terus apa ya, ngelawak nggak lucu, baca-bacain media partner udah habis, iklan sponsor udah habis, gue suruh penonton udah curhat nih atu-atu, udah lucunya udah habis. Akhirnya apa? Gue nyanyi sendiri, kayak orang tolol aja. Pas 1 jam 20 menit, 10 menit lagi dia memang gue banting mic gue, berak, udah gue cabutnya gue ngerokok di belakang. Gue udah nggak bisa, ini udah nggak bener nih, Berarti panggung kosong lah itu. kosong udah. Dead air berarti udah itu. Dead air. Tapi lu udah capek banget. Lu 1 jam 20. Udah berusaha 1 maksimal. jam 25 lah. Astaga. Terus panitia juga ya emang udah. Iya. Alasan apa sih? Dia masih pengen nyantai bang di hotel. Wah. Kok bisa sih? Yang berhadapan langsung sama penonton kan lu ya. Iya. Itu orang-orang Medan brutalnya itu mulut-mulutnya gue. Mulutnya emang nggak bisa dikontrol. Iya. Ya dia hanya bisa alat bantu dia cuma mic doang kan. Kalau Cuma mereka penonton juga nggak salah. Ya Iya. mereka kan taunya emang Tahu pengen jadwalnya, menikmati. Iya. Taunya ini jam sekian, ya nggak salah. berarti mereka juga. datang tuh udah nggak lu sapa tuh ya, udah ngerokok aja udah. Ngerokok aja udah. Itu 10 menit terakhir. 10 menit terakhir tuh. Wah, Dan itu band terakhir memang kan? band terakhir. Headliner. Tapi lu pas berarti nongol lagi dong nge-present kan harus. Enggak, kan closing gantung. Oh, closing gantung. Iya. Betul-betul gua present. digantung mic-nya. Iya, gabrak. Gantung mic-nya. Udah, gue sama saya sampai ketemu di ini berikutnya, kota berikutnya langsung banting, gue langsung belakang. Oh banting lagi lu. Banting. Lu banting lagi. Enggak, tadi Oh, enggak, yang tadi udah itu closing. aja. Closing saya gue banting, gue ke belakang. Iya, Ngerokok. closing acara itu dari bandnya. band. Kan iya, tapi kan sebelum itu kan sejam ada itu kan. Iya. Iya, sejam dulu closing gue banting. Masuklah itu si kawan itu tadi. Kawan Perform ini. lah dia. Gila. Set, gue bilang aduh. Itu 2 kali gue nge-MC, satu sejam, satu lagi ya jam 20 menit. Yang sejam di Bali tuh. Band juga. Belum siap nampil. Ya karena mungkin teknis ya, jadi mereka tuh alat-alat tuh banyak banget, konsepnya tuh lagi ya. Tapi kalau teknis kita aman lah, tahu lah kita memang wah ini teknis nih kita bantuin. Tapi kalau leha-leha tuh kayak Gua nggak tahu bener apa enggak, tapi kata panitianya gitu kabarnya, ini leha-leha. Ya panitia juga pasti udah gedek sama mereka. Iya. Pastilah panitia pasti juga. gedek juga. Berarti udah punya jurus atau list-list yang harus dilakukan ya kalau Udah. ada ngomong panjang gitu. Udah. Itu udah habis, udah 3 kali read. Kalau angkot tuh 3 kali read. 3 kali muter udah. 3 kali muter udah. 3 kali read, udah gak tahu gua mau ngapain sampai curhat. Sampai penonton
Suara habis, gue yang curhat di panggung. Jadi gue gitu-gitu. Ketawa-ketawa kecil lama-lama udah capek, udah pada jongkok-jongkok orang. Udah pada ngeluh, udah berisik. Iya. Wah, itu sebel banget itu. Skill itu tuh skill. Sejam cuy. Sejam. Sejam 20. Tapi Bang kan yang kita tahu dari kemarin kita cerita ada 2 rekan sejawat Abang udah main ke sini. Iya. Ada Mr. Angka sama Mr. Hanes. Mr. Hanes. Udah datang. Dia cerita, Spin Boy. Dia cerita katanya Warkopolim BEP 1 bulan lebih. Berapa pendapatan sebulan? Gak waduh. Ngapain kok? Ini gak ada otak. Suka kali ngitungin harta orang. Suka kali gitu. Orang pajak nonton juga loh. Enggak, tenisnya sih nggak 1,5 bulan. Tenisnya 2 bulan lebih lah. Nah, mereka ngomongnya nggak on cam di belakang. Nah, Abang doang nih yang on cam. Oke. Kejebak ya. Itu buat satu investor doang kan banyak. Oh, banyak. Ya, jadi buat investor biasanya sih gitu. Green Boys kita tahu dari YouTube canda-candaan. Maksudnya yang kita dengar mereka mau happy-happy lah, mau santai-santai. Gua nggak mau terlalu bisnis apa gimana gitu. Ya kalau ada monetis ya udah gitu-gitu. Sampai jadi Warkopolim. Dan dengar-dengar Warkopolim nggak cuma 1, mau banyak katanya. Buka di Bogor, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Kalau nggak salah Oktober deh, September Oktober. Oktober udah. September, Oktober warga Bogor kalian tunggu. Bogor. Ada Warkopolim. Bogor. Itu lebih gede. Akan lebih gede. 2000 meter. Akan menyaingi Botani Square katanya. bukan. Taman Topi. Taman Topi. Itu adalah tempat paling legenda buat aku. Karena Taman Topi. Aku pernah datang, itu lagi nyari-nyari tim bola, beli HP aku di Taman Topi. HP curian? Enggak HP, emang di situ HP curian? Yang second kan? Iya, yang Yang batang-batangan? Iya, Nokia tuh 100.000 ku beli, Bang. Ku jual di Magelang. Ku jual di Magelang 30.000. Hah? Itu Lu gila. Wah, yang penting itu ada ongkos. Nukar bus, tiket bus. Iya, Oh iya. apa? Aku lagi merantau waktu itu. Jadi belinya di Taman Topi itu 100.000. Di Magelang gak ada duit, ku jual 30.000 lah aku, Bang. Dari Taman Topi itu. Aku ditipu juga di Taman Topi itu sama agenku. ternyata Itu nggak lagi pakai merintis topi. tuh. Ternyata nggak pakai topi. Dia pakai taman. Pakai taman. Dia Taman Topi nggak pakai topi tapi dia pakai taman berbunga. Legend tuh Taman Anjing Topi Medusa. itu. Depan stasiun kan, Bang? Iya, betul. Taman Topi itu. Betul. Gila. Itu tempat nongkrong anak pang dulu tuh. Kenapa Bogor pilihnya, Bang? Apanya? Home base. Gue pengen yang jauh dulu dari Jakarta. Sekali luar kota tapi yang dekat yang bisa kita kunjungi. Tapi nanti bakal menginvasi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pengen. ya. Tapi Medan kayak gue mikir 2 kali deh. Kalau buka di Medan. Karena Kenapa tuh? Cuy, lu Indomie pinggir jalan kecilnya udah enak. Sono kan makanan enak-enak ya. Iya. Lu persaingannya, wah. kalau untuk kuliner sana Liga Champions sih udah itu. Wah, Itu udah Liga Champions itu. Iya, Liga Champions. All Star jatuhnya ya. Iya. Mau manapun, mau Iya. Aceh, mau Batak, mau Padang, mau Cina, semua enak. Enak dan harga bersaing. Betul. Makanan di Medan sama aja gue dagang ulos di Medan. Tuh, orang Jakarta dagang ulos di Medan. Nah, kayak gitu tuh. Ngapain lu? Iya. Kecuali ikonik banget ya. Iya, kecuali emang lu yakin banget enak gitu. Iya. Tapi banyak kok brand Jakarta sudah membuktikan kalau ke Medan ya paling 4 bulan, 6 bulan aja. Nggak akan ada yang bertahan lama. Iya. betul. Yang paling banyak dan bener-bener selesai itu kue artis. Kue artis juga kelar. Kue artis itu udah nggak ada lagi ya? tidak ada pesaing Bika Ambon dan Bolu Gulung Meranti di Medan itu. Mau dikasih didatangkan apa? Adalah Selesai. paling menara. Menara. Hidup segan Enggak, kita mungkin mau juga. Mungkin marketingnya salah kalau menurut gua. Buka kue artis di Medan, harusnya artis Medannya. Bolu Julius Sitanggang. Bolu Judika. Iya. Bolu Judika kan nggak ada yang beli. Lah bolunya Judika ini mah. Kalau gue beli, dia makan apa? Iya. Minta aja lah minta. Iya. Baiknya dia itu. Potek dikit dah. Daripada beli mending minta sama Kak Duma kan. Bolu Judika tuh kalau jualan di Medan jatuhnya kayak, loh ini bolu Judika? Bagilah Bang, gitu. Bikin warkopolimnya trending 1 terus. Gila. Masuk lagi Pak Haji Andre Taulani juga di YouTube trending 1 warkopolim. Dia kemarin di Trio Kurnia udah salaman. Gue resmi investor Bintaro. Warkopolim Bintaro ya, deal. Kata dia gitu. gitu. Gue tagih lo ya, Pak Haji ya. udah di kamera. Ini ditagih kedua kalinya berarti nih di kamera kedua kalinya. Tapi akan buka di Bintaro juga berarti. pengen. Buka di Jalan Pondok Pucung ya.
Dekat rumahmu. Dari rumahmu. Anjing. Kan dia bikin usaha bukan memfasilitasi kau. Jadi aku jalan kaki gitu kalau mau makan. Kok tinggal beli? Biar deket. Kalau lagi nulis skrip film ya. Ya kok tinggal datang aja lah. Tapi gue Green Boys awal emang nggak pengen. Nggak pengen. Itu Riko sama Wancoy itu sampai capek karena gue nolak-nolakin kerjaan. Gue nggak mau ini jadi IP yang akhirnya kita kerja dan pertemanan kita tuh dilupakan. Oke. Iya. Kita akhirnya harus profesional. Gue nggak mau. Karena saat itu gue bikin Green Boys, gue pengen terhibur. Gue nggak mau jadi stand out, gue nggak mau jadi center of attention. Gue pengen udah teman-teman gue aja mereka ngelawak, gue pengen ketawa doang di situ job desk gue. Pengen menikmati lah ya. Ya kan pas Green Boys muncul kan ketika gue lagi ada sesuatu lah waktu itu ada. Iya. Semuanya gue ilangin konten, otomotif gue munculin, Green Boys gue munculin karena gue happy kalau ngobrol sama mereka. Otomotif masih ya karena masih happy aja sendiri aja Iya. ya. Dibikin podcast live, dibayar ada tawaran 20 juta nih podcast live. Enggak. Gue males kerja. Tapi lama-lama gue menyadari itu langkah egois. Karena kan bukan buat gue. Buat Wancoy. Buat teman anak-anak, buat Riko Wancoy. Wancoy sih yang paling butuh ya. Tapi jujur macam gini. Dul bisa kali Dul ambil. Dul lumayan Dul, angkanya Dul bisa kali Dul. Nah, mungkin karena gue sering dapat omongan gitu, udah ambil aja Dul, ambil. Goyah juga akhirnya. Dan kok sekarang ngelihat Wancoy, ngelihat Ustadz Jojo di mana-mana muncul, orang senang. Gimana perasaanmu, Bang? Ya happy lah. Happy gue. Happy. Wancoy terutama ya. Happy. Gue sampai pas dia, terutama pas momen dia yang geledek tuh ya, pas kemarin launching, gue sampai berkaca-kaca lo mau nangis tuh. Wancoy ini gila, boleh juga lu Wancoy gitu. Padahal Vokalis capek. Vokalis tanpa stamina. Vokalis capek. Tapi seru sih, seru. Iya. Itu hal yang Abang ambil karena semuanya happy dulu ya. Happy. Hasilnya tuh begitu ya. Tapi kita emang Riko sudah pernah menjalani usaha sama temannya dan gagal karena konflik. Gua pun sama. Dan gua nggak mau kehilangan itu. Jadi nggak mau terjadi lagi. Iya. Jadi pas ketika bikin Warkopolim di akte itu jelas. Ketika ada one day apa yang terjadi, kita harus kayak gimana. Udah sampai detail ya. Iya, detail. Oh, ada di akte. Detail. Detail. Karena pahit asamnya sudah pernah dirasakan ya, jangan diulangin lagi. Sudah, dan kita sepakat kalau misalnya berantem itu cukup di meja ini. Kelar kita ngerokok harus baik. Jangan dibawa. Jangan dibawa. Kalau belum kelar jangan keluar dulu ngerokok. Sini dulu. Kalau belum kelar masih apa? Gue kayak belum serak nih dengan menu ini atau apa gitu. Gue nggak serak nih. Apapun itu. Maksudnya di Warkopolim di Green Boys. Yang nggak serak sama secara kita masing-masing personal terus dikelarin dulu. Iya. Jangan sampai di belakang ngomong dendam-dendam tuh kan nggak baik. Faktor ini tuh, faktor usia sih ya memang ya. Sebenarnya gitu-gitu tuh kan nggak tahu kali ya. Gitu, Jangan bisa usia, kedewasaan. Mau bilang tua dia itu sebenarnya. Nggak, masalahnya ada juga yang udah tua masih begitu. Iya juga ya. Iya juga benar-benar. Iya, depan kita baik, belakang ngomongin ya. Iya. Nah, gue nggak mau terjadi karena menurut gue ini temen gue kayaknya yang akrab tinggal lu doang nih gitu. Jangan dong, jangan bubar dong gitu. Semua di tangan Gopar, Rebecca, Ari Brata sekarang konten otomotif. Konten beli Astina. Astina dia. Udah ngeri. Tapi kalau kata gue apa ya? Ada Mari Brato, sumber AdSense gua tuh katanya. Iya. Kalau ada dia rame tuh. Rebekanya itu, gila. Jadi sempat ada dibagi lagi yang warna biru itu. Iya. Gila tuh. Mobil Brata dengan catnya, mahalan catnya. Iya. Ari Brata beli 30, catnya 120. Astagfirullah. Aku naik mobil dia berdua di ini. Tiba-tiba dikejar sama orang naik motor. Bang, Rebecca itu. Ngeri emang naik mobil itu. Sekarang lagi diuber sama netizen tuh angkotnya pras. Iya. Karena belum kelar-kelar. Bang, mana bang? Bener. Buset dikata kayak nyetrika baju. Angkot kan juga butuh narik penumpang, guys. Itu angkotnya. Bukan narik penumpangnya, didandaninya. Sorry. Tapi itu emang ya lu what do you expect sama angkot sih. Iya. Keriting semua, dembul-dembul tebel, teriak. Tukang ngerolnya juga udah capek kali ya. Iya, capek cuy. Kan ngerol vendornya lagi apa? Banyak bikin plat-plat baru. Oh, karena udah nggak ketolong. Nah, tolong. Jadi emang mesti ekstra hati-hati lah. Orang pras juga beli angkot itu untuk
properti kan, Iya, kalau buat properti. gimana. Iya, Bang, gua aja sabar iseng. netizen. Betul. Tapi kalau dipikir pertemananmu kan luas sekali. Tapi kalau kawan Batakmu pertama, Bang. Siapa, Bang? Selain Rico lah ya. Saya Rico Lubis ya. Heeh. Teman Batak SD. pertama. Gusman Joy, Siburian. Siburian. Iya, Siburian. Siburian. Dekat banget Joy. itu. Dekat banget. Dia masih BTL apa udah Batak Jakarta? Udah, masih Bataknya masih Mentah. wah, masih. Soalnya gue pernah nonton bokep di rumahnya. Set, ibunya datang, ibu Batak. Apa itu kau nonton film seksi? Film sensi istilahnya, men. Posisi lagi bokep nih. Datang ibu itu, gue lagi cepet. Nonton film seksi kan. Emang iya, memang istilahnya film sensi. Bener. Oh bener ya? Nggak ada itu, nggak ada film bokep. Film seksi. Film seksi. Dimarahin gua. Bahasa Batak gua tapi gua gak paham. Ruang tamu atau di kamar Di dia? ruang tamu. Oh, ruang tamu. Ruang tamu. Karena kita tahu pulangnya tuh jam 4:30. Oh, Dia ini meninggal jam 2. Oh, ini belum, tapi kok udah nyampe. Nyampe. Film Dimarahin seksi. film seksi. Film Jam 2 lagi ya. Jam 2 tuh momen-momen hening tuh ya. Satu Iya. komplek juga nggak ada kegiatan apa-apa. Iya. Jam tidur siang itu. Iya. Jam paling pas itu untuk nonton bokep memang. Film Dia seks. sampai SMP tuh juga sama dia tuh. Gusman, namanya Gusman. Batak pertama tuh. Sampai SMP sampai. Iya, tapi kalau di Setiabudi Timur tuh lumayan apa ya? Multikultural lah. Oh, banyak. Jadi rumah gua ini sebelahnya tuh orang Batak, sebelahnya lagi orang Palembang, depan orang Hindu India, depan orang Betawi, sana lagi orang Batak lagi. Jadi kalau misalnya hari keagamaan kita tuh pada masak bareng. Masakin yang Hindu. Oh gitu. Masakin yang Natal, kita masakin, Oh, ngasih-ngasih makanan gitu. Kiri kanan tuh. Bener-bener Iya. beragam ya. Iya. Makanya pertemananmu juga ke bawah ya. Iya. Santai ya. Gua bahkan waktu kecil gua kan nggak tahu Ucok itu adalah Panggilan panggilan. Kita panggil kan Bang Ucok jadi ya. Iya. Iya, Kirain Bang Ucok. nama ya. Kirain nama. Butet adanya kita panggilnya Butet. Iya, sini Batak, sini Hindu, Palembang. Terus kalau misalnya Lebaran, yang Palembang ngirim pempek ke tetangga-tetangga. Sebelum diekspansi sama kos-kosan berarti ya. Wah iya cuy. Parah. Sekarang kan udah banyak di sana Rumah gue jadi kos-kosan kayak gitu. Gue dari netizen. Bang kayaknya kos-kosan rumah lu jadi kos-kosan mana lu tahu? Pekerjaan berapa gila lu gue bilang. Alah, sempat ngunjungin rumah lama kan? Iya, kamar ketiga. Bang Gopar. Tapi setiap orang tuh kan punya journey-nya masing-masing. Menurutku seorang Gopar Hilman tuh selain apa ya? Selain kegigihannya apa memaksimalkan potensi, terus orangnya tuh membahagiakan gitu. Asli. Kamu tuh membahagiakan banget. Iya. Kamu bukan kamu, dirimu tuh. dirimu. Celana lu celana bola, Cil. Tapi jujur maksudnya kadang kalau ngelihat Bang Gopar dari luar tuh kayak aduh kayaknya ini bocahnya sombong nih. Ini abang-abangan songong, abang-abangan kayak aduh males lah berhubungan sama dia gitu. Itu yang terjadi sama Iya. aku waktu Takut. belum kenal semua segala macam. Aku nengoknya kayak, wih, di atas sekali kawan ini. Aku pikir. Takut dipalak. Takut. Kami kita, bahkan iya. negor aja tuh. Bang, negor aja itu sungkan loh. Iya. Kalau misalnya ketemu kita. Kayak Rifat. Rifat Sungkar. Gak kan berani aku negor Iya, duluan iya. kayak, Bang gitu. Aku takut dibilang so asik. So asik nih. Iya. Aku pertama kali ketemu beliau, aku senyum aja, aku nggak berani so asik aku. Asli. Di bengkel, di Nawi. Oh, potong per. Iya. Iya betul. Aku ketemu sama dia 2011. Waktu di mana? Waktu kami zaman ngepang tuh. Tai emang Gunawan. Waktu bikin kop surat ya. Gimbal. Waktu itu pesta apa Reki? Pesta Power kita bang. Iya. Singaraja. Aku habis dari habis itu langsung aku bilang belum sama istri, masih pacaran aku sama istri gue yang sekarang. Aku ditegur Gopar. Demi Allah, demi Allah. Tapi aku langsung bilang gini, ngeri kali sekarang circle-mu ya kata. Anjay. Lagi bener begini. Weh, oke. Iya, oke katanya. Bang, aku bilang aku langsung gitu. Abang kira Oki Lukman kan? Bukan. Itu Oki Lukman datang lagi. Iya. Oke, datang lagi. Tapi Bang jujur, maksudnya semua yang kita tahu lah apa yang Bang Gopar jalanin, alami sampai akhirnya sekarang hari ini ada di sini gitu. Sebenarnya
apa prinsip seorang Gofar Raskal Hilman? Enggak, Raskalnya udah enggak ada. Udah nggak ada. Muhammad Abdul Gofar. Enggak ada Muhammadnya. Enggak ada. Abdul. Abdul Gofar Hilman. Hilman enggak usah itu Bapak. Gimbal dan MC. Apa bang prinsip yang abang pegang sampai hari ini? Dek, mungkin ya adalah perjalanan kan gak lurus terus kan. Terus ada ngerasa kayak, oh ternyata ini nih yang aku pegang selama ini. Gua nih masih bertahan sampai sekarang tuh karena ini. Gue percaya ya ketika nanti serangan zombie datang. Masih serangan zombie dia masih serangan. Orang yang selamat adalah orang yang adaptif. Ya. Orang yang selamat pasti orang adaptif. Apapun itu bencananya, epidemi, pandemi, pasti orang selamat adalah orang yang adaptif. Dan ya gue sih berusaha beradaptasi aja sama keadaan. Masuk dengan beradaptasi tapi tidak mengurangi jati diri. Beradaptasi tanpa menghilangkan Dan itu terlihat jelas sampai detik ini di seorang Gofar kan. Tapi kalau misalnya banyak yang bilang Gofar sekarang kalau ngomong kaleman segala macam, ya mungkin gue lagi nyamannya gini. Iya, emang lagi nyaman aja. Oh nggak brutal kayak dulu. Iya, nggak mabuk segala macam. Ya, lever ada umurnya guys. Mungkin kalau dulu mabok di depan orang, sekarang kan mabok nggak perlu di depan orang. Iya, atau kayak occasional aja. Gitu. Ya lagi nyaman aja kali. Santai aja ya berarti. Santai. Jadi orang adaptif lah berarti. Iya, itu kita selamat dari zombie cuy. Yes. Selain lu punya shotgun dan penyediaan makanan ya. Tapi alien kan kalau iya siapin bunker. Kalau Resident Evil nih shotgun senjata kan bisa yang lain senjata. Alien kok percaya bang? Resident Evil PS1 nih. Alien kok percaya bang? Percaya lu? Percaya bang? Oh gue percaya. Kalau naga percaya? Itu mah omongan Ari Kritik. Ari Kritik percaya naga. Ari Kritik sampai detik ini dia percaya naga. Tapi orang Cina, Jepang itu percaya naga itu kan reinkarnasi dari ikan koi kan? Evolusi. Iya. Dulunya naga sekarang ikan koi. Iya. Berarti undang nih ke titik kumpul dia percaya naga. Bahasa Ari Kritik. Dengan semua knowledge lu di kehidupan ini, knowledge-nya Wancoy dan juga Mr. Hanes ya. Berani nggak kalau diadu di kuis-kuis kita? Ada kuis gagak, kita ada kuis gagak namanya gagak. Oh gitu. Kemarin kami udah salaman sama Riko. Kita bikin itu di warkop. Ayo kita adu kuis. Berani gua. Iya. Ya tapi itu bentuknya event. Cuma kalau abang nggak capek ya nggak apa-apa. Ya maksudnya kan takutnya jadi kayak aduh. Oh ini. Jadi kerja nih. Oh iya boleh. Ini benar-benar adu pengetahuan. Pertanyaannya pertanyaan umum semuanya. Nanti hostnya Helmi Yahya. Menarik. Ya udah kalau nggak mau. Soal menarik, Helmi Yahyanya nggak mau. Ya udah. Tantowi Yahya mau. Tantowi boleh. Kalau Tantowi boleh. Country road. Jadi nyanyi country. Ayo boleh. Boleh ya? Iya. Bener ya? Kalian tunggu ya. Kami bakal adu gagak sama di Warkop Polim. Siapa tahu Warkop Polim Bogor sekali. Boleh. Itu gede tuh, 2000 meter tuh. Iya. Berarti 2000 meter, Ben. Jatuhnya attendant kami ya eventnya. Red card ya. Attending. 2000 meter, bangunannya benar-benar di sudut 2000 itu. Jadi kita masuk ke dalam di sudut. Tapi kalau gue sama Riko, gue yakin bisa jawab cepat. Temen gue ini satu. Inilah butuh tim. Tapi dia bisa cepat mungkin, tapi ngasal aja kan. Iya, benar. Tapi dia kalau ditanya bola oke. Oh iya. Bola dia oke. Bola. Itu LO. Iya, lucu. LO wasit. Lucu kali dia. Bola dan agama. Bola dan agama. Oke. Kalau itu mungkin pertanyaannya bola, gue serahin ke dia lah. Iya. Jago kali dia. Namanya San Siro San Siro Milan. Tadinya mau juara Sweah loh. Tadi mau juara Sweah kan? Tadi akhirnya enggak. Kira tadi bener mau dikasih nama John Weah. Karena kan nama adik abangnya Giuseppe. Miazza. Abang Inter. Abangnya Inter. Kacau kali emang keluarga. Terima kasih ya udah main di sini. Terima kasih. Sudah lengkap puzzle Green Boys di sini. Sudah lengkap puzzle Green Boys. Terima kasih banyak semua pas sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada Abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini?